Halo, semangat pagi teman-teman, salam sejahtera. Oke, ketemu lagi dengan saya Istika VCA. Dan di video kali ini kepengen sharing itu pengalaman jadi YouTuber yang mulai gitu deh. Karena nih banyak banget yang DM di Instagram gitu ya, katanya suruh bikin video gitu ya, sharing pengalamannya terjun di dunia YouTube gitu. Ini biar nggak salah paham ya, tonton sampai selesai. Nah, jadi ceritanya tuh gini teman-teman, tepatnya di tahun 2019, kalau nggak salah itu bulan Juni ya, saya posisi lagi merantau ya, jadi anak kos. Nah, waktu itu saya tuh lagi kepengen dengerin musik gitu kan. Nah, otomatis saya langsung buka YouTube. Nah, di beranda itu tiba-tiba tuh muncul channelnya Kak Fitriani Handayani, Bunda Fitriani Handayani ya, pasti pada tahu kan? Iya, beliau itu selebgram yang luar biasa ya bagi saya gitu. Baik, rendah hati, terus smart juga gitu. Nah, waktu itu tuh kontennya saya ingat betul gitu ya, beliau itu mau belanja ke pasar dan ada judulnya gini, belanja mingguan budget 200.000 untuk 5 orang makan 3 kali sehari gitu ya. Itu satu minggu beliau membudgetkan 200.000. Nah, yang menarik perhatian saya itu cara beliau itu berhemat gitu ya. Jadi pas banget kan buat saya yang lagi ngekos, jadi anak rantau yang mengandalkan gaji, dan pastinya saya juga harus atur keuangan ya. Dan waktu itu saya pun masih suka kebablasan gitu. Saya langsung klik, itu tujuan saya waktu itu buat belajar gitu ya teman-teman. Saya pengen belajar hemat. Saya sangat tertarik banget dan sampai pada akhirnya saya juga follow Instagramnya. Akhirnya saya aktif juga di Instagram. Sebenarnya saya tuh jarang banget ya main sosial media seperti Twitter, Facebook, Instagram gitu. Punya akun sih, cuma nggak pernah dibuka. Jarang banget, paling bisa dihitung lah setahun berapa kali buka gitu kan. Nah, udah gitu mulailah saya buka kembali tuh Instagram saya ya. Waktu itu bulan Juni, saya masih dengan follower 85 orang, dan itu pun orang-orang yang saya kenal ya, seperti teman kerja, teman kampus, atau teman-teman yang lain gitu kan ya. Dan isinya itu cuma foto-foto pribadi saya. Lalu di bulan Julinya saya tergerak tuh untuk ikutan posting-posting kayak Kak Fitriani dan bunda-bunda yang lain di Instagram ya. Sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk menghapus semua foto saya gitu. Jadi foto-foto pribadinya itu saya hapus dan saya ganti dengan foto-foto suasana kos-kosan saya, terus masakan-masakan saya. Nah, setelah itu dari follower 85, semakin hari follower saya itu naik gitu ya di Instagram. Nah, masuk di awal tahun 2020 itu di bulan Januari, 800 follower, dan udah mulai banyak yang DM di Instagram, katanya jangan cuma foto-foto aja dong yang di-share gitu ya, tapi aktivitas kayak lagi kegiatan apa di rumah gitu dibikin video gitu. Saya cuma mengiyakan ya waktu itu karena saya masih blank tentang sosial media kayak gini gitu ya. Jadi kalau misalnya bikin video tuh kan harus diedit gitu ya. Jadi saya belum kenal-kenal aplikasi juga yang buat ngedit, makanya saya cuma mengiyakan aja gitu ya. Ada juga yang DM suruh bikin channel YouTube. Kita sebenarnya nggak yakin gitu ya teman-teman. Bilang oke ya, besok-besok kayak gitu. Tapi dalam hati saya bilang, ntar kalau sampai follower aku 1000 di Instagram baru deh aku mau buka channel YouTube. Nah, kaget banget sampai di awal Februari 2020 ya. Saya kaget ya. Ternyata follower Instagram saya itu tembus 1000 gitu kan. Saya kaget dong gitu loh. Jadi saya kaget dan ingat sama kata hati saya waktu itu ya. Saya ngomong dalam hati. Nah, di awal bulan Februari itu saya pun masih ragu buat bikin channel YouTube ya, dan akhirnya saya sharing-sharing sama Mas Boy gitu kan, kalau misalnya buka channel YouTube gimana gitu ya.
selain saya hobi gitu kan, ya kayak kepengen mencoba gitu, bisa nggak sih berhasil di YouTube, coba ya gitu kan. Akhirnya saya sharing sama Mas Boy, dan Mas Boy mendukung 100% gitu ya saya buat buka channel YouTube. Nah akhirnya tanggal 20-an itu ya, 20 Februari saya fix buka channel YouTube ya. Dan di tanggal 22 Februarinya itu saya posting video pertama saya ya, konten pertama saya. Nah setelah saya posting konten pertama saya itu kan udah COVID-19 gitu. Nah otomatis juga waktu itu saya panik banget gitu kan, karena kerjaan diliburkan gitu ya, kita nggak bisa keluar rumah kemana-mana. Yang jadi panik itu kita diliburkan, kita nggak gajian juga, sementara kebutuhan itu terus ada gitu ya, buat makan, buat pengeluaran pulsa listrik, bayar PDAM dan lain sebagainya gitu kan, beli beras gitu kan. Nah akhirnya saya kan juga bingung gitu. Nah sambil mikir gitu ya, kalau misalnya sosial media itu bisa buat mencari uang, kita bisa buat berpenghasilan gitu ya, pasti nih tepat banget ya di saat lockdown atau karantina kayak gini itu kita tetap punya penghasilan, kita tetap bisa kerja dan berkarya dari rumah, apalagi yang sesuai hobi gitu kan. Nah itu kepikiran banget di situ, akhirnya saya rutin bikin konten saya posting. Dan awalnya saya juga merasa down gitu ya, mungkin sama kayak teman-teman yang merasakan juga gitu ya, karena nggak semua YouTuber pemula itu menurut saya beruntung gitu kan, kadang ada perjuangan lebih di awal-awal gitu ya, seperti misalnya subscribernya lambat, terus viewernya juga nggak ada gitu ya. Saya merasakan seperti itu gitu ya di awal-awal saya bikin konten gitu ya, saya bikin channel. Nah saya ada catatan, jadi di tanggal 20 Februari bikin channel itu yang namanya subscriber itu sepi banget, apalagi viewer ya, paling yang tonton itu 38, 72 kayak gitu, di bawah 100 gitu kan, pokoknya sepi. Nah dapetin 100 subscribernya itu di tanggal 22 Maret ya 2020 ya. Jadi 20 Februari bikin channel, 22 Maret dapat 100 subscriber, itu berarti 1 bulan gitu ya. 1 bulan cuma dapat 100 subscriber gitu kan. Sementara persyaratan supaya channel kita bisa dimonetisasi itu kan ada, kita punya minimal 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton publik gitu kan. Nah saya mikir ya ampun, 1000 subscriber gitu kan, kapan ini bisa 1 tahun gitu, saya pikir ya, 1 bulan aja saya dapat 100 gitu. Nah sempet down waktu itu, saya curhat juga sama Mas Boy gitu ya, kok kayak gini, apa maju apa mundur ya, kenapa sih kok kayak nggak laku gitu videonya. Saya jadi ngedown, takut, malu juga gitu ya, apa konten saya nggak diminati atau gimana gitu. Saya tuh orangnya juga suka penasaran banget sama sesuatu gitu ya, jadi kalau misalnya saya merasa udah melakukan hal total maksimal itu kok nggak ada hasil gitu ya, saya tuh suka penasaran gitu ya, cari-cari apa sih kesalahannya, kenapa sih bisa kayak gini gitu ya. Curhat kayak gitu ya sama Mas Boy, apa ini udah nggak usah dilanjut aja ya gitu kan. Terus Mas Boy itu menguatkan saya ya, suruh tetap lanjut karena persyaratan untuk dimonetisasi itu kan ada waktu berapa ya, 10 atau 12 bulan deh pokoknya kayak gitu ya, saya kurang paham, saya masih blank banget per YouTubean pokoknya. Nah jadi saya mikir, oh berarti kalau gitu betul ya, 1 bulan aku tuh harus dapetin 100 subscriber gitu ya, karena jadi nanti kalau misalnya 10 bulan kan dapat 1000 tuh gitu kan. Nah akhirnya saya kuatkan hati untuk lanjut ya, selalu bikin konten gitu ya. Kebetulan juga karena diliburkan kerja pas COVID itu, jadi saya ada waktu banyak buat bikin konten, saya posting, bikin konten, saya posting gitu ya. Dalam seminggu itu bisa sampai 3-4 kali gitu saya bikin konten. Nah akhirnya setelah saya dapat 100 subscriber gitu ya dalam waktu 1 bulan, itu berat banget ya buat saya ya, bener-bener kayak bikin down gitu memang. Nah di tanggal 5 Aprilnya itu saya dapat 500 subscriber. Akhirnya saya udah mulai semangat gitu ya, jadi waktu itu dalam 1 hari itu saya bisa tambah 50-70 subscriber gitu ya, menuju ke 500-nya. Terus setelah saya dapat 500 subscriber di tanggal 5 April,
di tanggal 9 Aprilnya ternyata saya terkejut banget ya, saya tembus 1000 subscriber. Itu jedanya dari 500 ke 1000 itu sebentar banget ya. 500-nya itu kan tanggal 5, terus 1000 subscribernya itu tanggal 9, berarti 5, 6, 7, 8, 9, cuma 4 hari gitu ya. Nah di 4 hari itu subscriber saya itu mengalami peningkatan ya 100 subscriber itu setiap hari, dan saya juga nggak nyangka gitu ya kenapa bisa bertambah secepat itu ya. Mungkin ini rezeki dari Tuhan buat saya gitu ya, berkah corona mungkin seperti itu ya. Nah, akhirnya rinciannya tanggal 20 Februari saya bikin channel, tanggal 22 Maret dapat 100 subscriber, tanggal 5 April dapat 500 subscriber, dan tanggal 9 April itu dapat 1000 subscriber. Nah, nggak berhenti sampai di sini ya perjuangan saya gitu ya, karena kita udah tembus 1000 subscriber itu kan, oke bisa dimonetisasi, tapi persyaratan yang satunya lagi udah belum gitu kan, yang 4000 jam waktu tonton publik. Nah, pada saat itu, saat saya mendapatkan 1000 subscriber itu, jam waktu tonton publiknya saya tuh masih kurang ya, jadi kurang lebih waktu itu masih 3600-an sekian gitu ya, tinggal dikit lagi sih gitu. Saya udah gemes banget kan waktu itu, jadi udahlah saya sabar, saya bikin konten lagi, saya tunggu itu update-nya kayaknya sih 2 hari sekali atau gimana, saya kurang paham gitu ya. Jadi setelah 2 hari itu langsung saya tembus 4000 jam tayang gitu kan. Nah, udah siap tuh dimonetisasi gitu kan. Akhirnya saya seneng banget dan saya bersyukur banget ya sama Tuhan. Akhirnya saya daftar monetisasi dan menunggu lagi. Nah, tanggal 22 Aprilnya saya tuh di-approve gitu ya sama pihak YouTube. Saya jadi mitra YouTube dan lulus monetisasi. Saya langsung sujud syukur gitu ya, waktu itu langsung berterima kasih sama Tuhan gitu kan, karena udah kasih rezeki kayak gini di tengah kesulitan pandemi COVID kayak gitu kan. Ada berkat tersendiri buat saya, dan saya kurang paham ini cepat atau lambat gitu ya prosesnya. Tapi kalau temen-temen yang DM bilang katanya kok cepet banget sih kak, kok cepet banget sih mbak, kayak gitu kan. Kemarin aku follow tuh baru 500, kemarin aku follow baru 800, aku ngikutin dari awal gitu, kok sekarang udah tembus 1000 subscriber sih, kayak gitu kan. Banyak banget ya yang DM kayak gitu, dan mereka pada bilang bagi dong tipsnya kayak gimana sih biar viewer nambah, subscriber nambah gitu kan. Ini yang di sini yang ingin saya jelaskan ke teman-teman semua ya. Jadi gimana ya, saya kalau ditanya kayak gitu asli bingung gitu ya, karena memang saya itu nggak punya tips ya, nggak punya trik khusus gitu loh buat bisa secepat ini gitu ya, bisa monetisasi gitu. Tapi saya sebenarnya tuh bingung kalau ditanya triknya kayak gimana sih, tipsnya apa gitu kan. Karena di sini saya tuh benar-benar murni mengalir begitu aja gitu ya. Di dalam saya dapetin subscriber, viewer gitu tuh nggak ada pihak ketiga gitu ya, yang kayak beli akun atau apa gitu ya, sub for sub yang berlebihan kayak gitu. Di sini banyak banget ya yang harus kita pelajari sebagai YouTuber pemula gitu ya. Kayak saya lebih-lebih kan masih kurang banget ya, masih minim banget info gitu. Jadi saya suka lihat-lihat tutorial-tutorial YouTuber pemula gitu ya, apa yang nggak boleh dilakukan, kayak kita komen spam gitu ya, misal sebalik ya, terus atau kode-kode mampir, padamkan, udah paket lengkap, paket komplit, like kesekian, komen kesekian gitu tuh. Itu ternyata bisa dianggap spam gitu ya. Sama seperti halnya juga kalau kita lagi promo link ya di video ya, ini link saya, nah itu ternyata bisa dianggap spam gitu. Dan kemarin pas saya monetisasi pun banyak banget spam yang harus saya hapusin gitu ya, komen-komen yang kayak gitu. Makanya nih buat teman-teman YouTuber pemula ya yang masih dalam perjuangan, coba deh komen yang spam kayak gitu tolong deh dihindari. Nah, karena banyak banget yang bilang bisa cepet monetisasi, bisa cepet melejit subscribernya gitu. Saya nggak punya tips, saya nggak punya trik khusus gitu ya.
kalau ditanya seperti itu bingung, malahan saya yang kepengen balik tanya sama ini ya, yang support saya, yang udah baik banget gitu ya. Jadi apa sih yang kalian suka dari video saya gitu ya, padahal kan konten saya biasa aja, kayak gini doang lah kurang ya. Sebagai YouTuber pemula saya sangat bersyukur pokoknya dan berterima kasih gitu. Tapi tips khususnya tuh memang gak ada ya teman-teman. Yang saya lakukan ya seperti teman-teman semua ya, ya mungkin teman-teman semua juga lebih canggih malah dari saya gitu. Saya bikin konten, saya edit, terus saya posting, saya masuk ke settingan YouTube gitu ya. Yang paling penting menurut saya itu kita harus kasih kata kunci yang ada hubungannya dengan video kita supaya bisa ditemukan sama orang gitu ya, kayak tagar-tagar gitu tuh yang saya isi itu. Cuma itu aja yang saya lakukan ya teman-teman, dan mungkin juga ini merupakan apa ya, keberuntungan mungkin ya buat saya sebagai YouTuber pemula gitu ya. Ini rezeki dari Tuhan gitu. Jadi buat teman-teman yang masih pemula juga, pokoknya tetap semangat ya, sering bikin konten, jangan males kayak gitu ya, sambil berdoa semoga rezeki juga menyusul ya buat teman-teman semua, tembus persyaratan, bisa dimonetisasi gitu ya. Pokoknya tetap semangat dan jangan panik, nikmatin aja prosesnya gitu ya. Kalau rezeki itu nggak akan kemana gitu, dan ini menurut saya rezeki yang sangat luar biasa. Di tengah pandemi COVID kayak gini, saya udah mulai ada pandangan ya, semoga nanti saya bisa berpenghasilan dari rumah juga, amin. Dan terima kasih buat bunda-bunda yang baik hati banget sama saya, buat temen-temen yang udah care banget sama saya, terima kasih. Buat subscriber dan viewer gitu ya, pokoknya terima kasih banyak ya, semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih buat Aka Fitriani Handayani. Beliau benar-benar menginspirasi saya banget sehingga saya bersemangat sekali ya buat share apa yang bisa saya share ke teman-teman gitu. Jadi buat Kak Fitriani, terima kasih udah jadi inspirasi buat saya, mungkin juga jadi inspirasi buat banyak orang ya. Semoga senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, dan juga kesuksesan. Oh ya, sebagai YouTuber kita itu masih harus berjuang meskipun udah lulus monetisasi gitu ya. Kita harus ngumpulin $10 supaya kita bisa mendapatkan pin Google AdSense gitu ya, supaya uang dari iklan yang ditonton itu bisa ditransfer ke rekening kita. Dan saya mendapatkan $10 ini saya tempuh 2 minggu gitu ya, dan sekarang udah puji syukur banget udah lebih dari $10. Saya sedang menunggu pin Google AdSense dikirim ke alamat saya gitu. Oke, pokoknya terima kasih banget ya buat semuanya ya. Sampai di sini perjumpaan kita, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kerendahan hati, isi kami minta maaf. Oke, sampai di sini aja perjumpaan kita ya teman-teman. Besok kalau ada yang bisa saya sharing lagi, pasti bakal saya sharing ke teman-teman semua. Pokoknya tetap semangat dan salam santun. Sampai jumpa.